Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ilmu laduni itu ada dalam Islam? Sebagian kelompok meyakini bahwa ilmu laduni merupakan ilmu yang paling agung dan puncak dari segala ilmu. Dengan ilmu ini maka akan tersibaklah seluruh rahasia-rahasia alam gaib, bahkan bisa berkomunikasi langsung dengan Allah, para rasul, dan ruh-ruh yang lainnya, termasuk Nabi Khidir. Tidaklah bisa diraih ilmu ini kecuali setelah mencapai tingkatan ma'rifat melalui latihan-latihan, amalan-amalan, ataupun zikir-zikir tertentu. Ada juga di antara ulama mereka yang menafsirkan bahwa ilmu laduni adalah ilmu yang mengalir ke dalam hati seseorang tanpa diusahakan dan tanpa dipelajari. Mereka berdalil dengan firman Allah di surat Al-Kahfi ayat ke-65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. Artinya, lalu keduanya bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yaitu Nabi Khidir, yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu laduni, yakni ilmu dari sisi kami. Mereka juga berdalil dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون فإن يك في أمتي أحد فعمر. Artinya, dahulu ada beberapa orang dari umat-umat sebelum kalian yang diberi ilham. Kalaulah ada satu orang dari umatku yang diberi ilham, pastilah orang itu Umar. Perlu diketahui bahwa keyakinan adanya ilmu laduni dengan pengertian seperti itu adalah keyakinan yang sesat, merusak ajaran Islam, dan dia termasuk amalan bid'ah. Adapun maksud ayat, dan kami telah ajarkan kepada Nabi Khidir ilmu laduni, yakni ilmu dari sisi kami, di mana mereka memahami dari ayat ini adanya ilmu laduni sebagaimana yang telah Allah anugerahkan ilmu tersebut kepada Nabi Khidir. Maka kita katakan bahwa pada hakikatnya semua ilmu makhluk adalah ilmu laduni. Artinya ilmu yang berasal dari Allah. Semua wahyu yang diterima oleh para nabi semenjak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW, termasuk yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam dari Nabi Khidir alaihissalam, adalah ilmu laduni, karena semua itu berasal dari sisi Allah. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah meriwayatkan bahwa di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, "Sesungguhnya aku berada di atas sebuah ilmu dari ilmu Allah yang telah Allah ajarkan kepadaku yang engkau tidak mengetahuinya. Dan engkau juga berada di atas ilmu dari ilmu Allah yang Allah ajarkan kepadamu yang aku tidak mengetahuinya juga." Dan perkataan ini pun disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya. Adapun keyakinan bahwa seseorang yang sudah mencapai ilmu kasyaf akan tersingkap baginya rahasia-rahasia alam gaib, maka ini bertentangan dengan apa yang ada pada diri Rasulullah SAW. Beliau adalah seorang yang paling mulia dan paling bertakwa, namun beliau tidak mengetahui ilmu gaib kecuali apa yang telah diwahyukan kepada beliau. Apatah lagi selain beliau? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jin ayat ke-26, Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Artinya, dialah Allah yang mengetahui ilmu gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib kecuali kepada para rasul yang diridhoinya.
Adapun maksud hadis Nabi SAW, dahulu ada beberapa orang dari umat-umat sebelum kalian yang diberi ilham. Kalaulah ada satu orang dari umatku yang diberi ilham, pastilah orang itu Umar. Makna hadis ini menunjukkan, kalaupun ada pada umat ini, pastilah orang yang mendapatkan ilham adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun meskipun demikian, hal ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk seseorang bisa merubah-rubah syariat, baik dengan menambahnya ataupun menguranginya. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan ilmu syar'i dan pemahaman yang benar serta lurus. Jangan sampai terkecoh atau bahkan tergiur dengan perangkap syubhat serta khurafat yang mengklaim bahwa ilmu itu tidak harus dengan berguru atau belajar. Justru sebaliknya, Nabi SAW mewajibkan umatnya untuk mencari ilmu syar'i dan bersungguh-sungguh dalam belajar dengan cara menulis, menghafal, dan yang lainnya. Dengan ini jelaslah kekeliruan dan kesesatan tentang adanya ilmu laduni dengan artian yang jauh dari kebenaran dan dari akal sehat manusia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.